apa namanya, dengan santai gitu ya, tapi nanti dapat materi yang sangat akurat dari para narasumber kita. Nanti untuk selebihnya kita akan memantau Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini, baik nanti kita akan perkenalan secara online ini, dan beberapa tadi sudah saling mengenal ya, ada Pak Suharjan, Pak Pakar dari Pakalongan, dari Kulon Progo dan lain-lain, banyak sudah kenal. Nanti sekiranya Bapak dan Ibu benar-benar bisa chatting atau apa di sini. Bapak dan Ibu, untuk sesi pertama ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dhani Widinugroho. Tidak panjang lebar kami sampaikan karena yang nanti akan menyampaikan materi secara keseluruhan adalah Pak Dhani Widinugroho dan Pak Budi Sabtoto. Untuk kepada Pak Dhani Widinugroho kami persilakan untuk memberikan materinya supaya kita dapat sinyal yang clear sehingga suara tidak terputus-putus dan bisa menangkap ataupun mendengar materi dengan baik. Dipersilakan untuk Pak Dhani Widinugroho. Pak Dhani. Mikrofonnya masih mati, Pak. Pak Dhani? Ya. Pak Dhani, mikrofonnya mati, Pak Dhani. Ya. Bentar, ini saya masih persiapan karena pindah dari kantor ke rumah, Bapak Ibu. Tadi saya mengikuti pembukaan di kantor karena diminta untuk mendampingi Bapak Ibu manajemen. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi semua. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu walaupun secara maya pada siang hari ini. Mungkin sampai tanggal 20 April yang akan datang kita nanti bersama-sama mungkin berdialog, bercakap-cakap tetapi di secara online. Bukan hanya saya saja di sini, nanti ada Pak Budi Sabtoto yang juga menjadi pengampu untuk kelas selaras 2. Ini baru 24, berarti 6 orang tidak masuk kelas nggih? Masih tertinggal di Mas Dhani. Masih tertinggal di grup pembukaan. Ya, belum tertinggal di iya, ya. belum mau move on. Bapak Ibu, secara singkat saja begini. Nanti saya akan cerita dulu dasarnya apa, latar belakang mengapa diklat ini ada. Kemudian yang kedua ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, di mana apa yang akan kami sampaikan itu akan menunjang Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas atau mengerjakan proyek yang memang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai peserta nanti, supaya nanti itu dikirim ke kami hasilnya, kemudian
itu yang akan menjadi bahan bagi kami mengeluarkan surat keterangan gitu ya, bukan surat keterangan atau apa istilahnya, sertifikat, karena memang nanti diklat ini dihitung 32 jam, jadi Bapak Ibu bisa menilaikan, semoga bisa menjadi berkah bagi Bapak Ibu ke depannya. Bukan hanya sertifikat, tapi sebetulnya mungkin pengetahuan apapun yang nanti Bapak Ibu terima di sini itu nanti bisa dipraktekkan di dalam Bapak Ibu pengajar anak-anak, entah itu nanti secara online atau secara tatap muka secara langsung. Dan kita tidak tahu nih kita akan ditahan di rumah sampai berapa lama. Kalau pemerintah itu kan 29 Mei gitu ya. Kami di kantor mungkin tanggal 14 April harus masuk, tetapi kalau melihat kondisinya saya kira akan diperpanjang lagi. Jadi ini yang akan jadi tantangan bagi kita semua, bagaimana aktivitas belajar mengajar di sekolah itu masih bisa dijalankan dengan baik. Dan apa yang Bapak Ibu nanti pelajari di sini adalah salah satu model bagaimana pembelajaran online itu dapat dilaksanakan secara menarik di sekolah. Nah, hanya saja nanti Bapak Ibu memang harus benar-benar mempunyai strategi untuk anak-anak atau daerah-daerah, sekolah-sekolah yang memang jaringan internet itu susah. Saya tadi pagi itu chatting dengan Pak, lupa saya namanya, yang dari Kalimantan Utara. Beliau mengatakan kalau di sekolahnya itu internet belum masuk sama sekali gitu. Nah, bapak guru tersebut ternyata tinggalnya di kota, sekolahnya ada di desa. Nah, nanti tantangan bagi Bapak Ibu di sini bagaimana sebetulnya melaksanakan model pembelajaran sole itu bukan dengan online seperti ini juga, tetapi juga mungkin dengan cara yang lain. Nanti akan kita pikirkan bersama-sama kalau memang kondisi Bapak Ibu seperti itu. Sebentar, saya akan sharing paparan saya dulu. Sudah muncul belum? Ya, silakan Pak. Nah, saya tunggu dulu. Ya. Bentar Pak ya. Yang dari Kalimantan Utara itu tadi siapa ya Pak? Siapa ya? Saya lupa. Ketika tadi pagi itu chatting. Pak Jamal, Pak Jamal. Saya Pak. Oh, Bapak. Pak Jamal ya? Paparan saya muncul Bapak ya? Bapak Ibu? Sudah Pak muncul Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Ya muncul Pak. Kegiatan kita sekarang itu namanya Selaras, semua belajar cerdas. Jadi kami di P4TK yang dimana kami itu langsung bertanggung jawab ke Kemendikbud di bawah Direktorat GTK, dituntut untuk bagaimana bisa menjembatani dengan situasi sekarang ini,
bagaimana guru bisa melakukan belajar mengajar yang menarik bagi peserta didiknya. Karena tadi sudah dikatakan sama Pak Jito di pembukaan tadi bahwa banyak sekarang murid-murid dan anak-anak saya juga pun mengeluh karena PR-nya begitu banyak begitu. Dan setiap hari dijejali dengan PR-PR yang memang bagi mereka mungkin pelajarannya kurang asik gitu ya. Nah, ini tantangan bagi guru-guru, bagaimana Bapak Ibu guru untuk mengubah kegiatan belajar mengajar yang semula tatap muka itu sekarang secara online, agar anak-anak dapat melakukannya dengan hati yang bergembira, bukan dengan bersungut-sungut, dan tetapi dengan suasana yang gembira. Anak-anak mau mengerjakan dengan kreativitasnya sendiri. Mereka mau mengerjakan tugas-tugas ya, walaupun sebetulnya tugas, tetapi mereka nanti mengerjakan dengan gembira. Padahal ketika meningkatkan imun kan anak-anak atau kita harus memang dalam situasi yang gembira. Kalau situasinya sudah mencekam, menakutkan gitu, akan menurunkan imunitas kita malahan. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kami mempunyai paket pembelajaran atau paket diklat yang banyak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu nanti pada suatu saatnya nanti. Mungkin kami akan membuka diklat-diklat yang memang bagaimana bisa Bapak Ibu guru itu meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan. Karena sekarang teknologi di genggaman kita itu sudah kita pegang sebetulnya. Cuma kadang-kadang belum maksimal kita pergunakan. Nah, ini beberapa contoh paket diklat yang akan kami tawarkan. Itu bisa media video dengan media audio, dengan media sederhana, kemudian multimedia dengan hypermedia. Ini beberapa teknologi yang mungkin bisa kita pergunakan oleh Bapak Ibu untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan di kelas masing-masing. Nah, mungkin kedepannya setelah di kelas selaras pertama ini dapat berjalan lancar, mungkin kita akan membuka model-model diklat yang lain yang lebih spesifik dan mungkin lebih agak sulit untuk Bapak Ibu. Kalau hal ini agak begitu mudah kalau yang pertama saat ini. Saya lewati saja supaya cepat. Nah, ini Bapak Ibu, kebijakan Kemendikbud di dalam menghadapi situasi darurat COVID-19 itu kan ada belajar di rumah, ada kebijakan tentang penerimaan siswa baru, ada kebijakan tentang ujian nasional dan ujian sekolah. Dan saya kira Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Dan memang semuanya harus di rumah sebelum wabah COVID ini dinyatakan mereda. Nah, ini jadi tantangan bagi kita supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas kita sebagai pendidik kepada anak-anak itu seperti apa. Nah, ini bagi guru memang sebuah tantangan karena situasi seperti ini kan tidak pernah kita temui sebelumnya. Jadi ini semua mendadak. Kita harus berkreasi dengan situasi yang memang di sebagian daerah itu memang mendadak sekali. Satu-satunya yang menjembatani di dalam situasi seperti ini adalah online learning. Bukan hanya Bapak Ibu kepada anak-anak, tetapi kami sebagai PP4TK Seni Budaya sebagai penyelenggara, lembaga penyelenggara pelatihan untuk guru-guru,
itu juga harus mempunyai strategi bagaimana kita bisa melakukan tusi kita, melakukan diklat guru-guru tanpa mengundang. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu, dari 540 pendaftar di diklat Selaras ini, Bapak Ibu merupakan orang-orang yang terpilih untuk gelombang 1 gitu. Jadi ini juga baru pertama kali kita lakukan, walaupun kita sebetulnya diklat online itu sejak tahun 2015 itu sudah ada, tetapi tidak secara simultan seperti ini. Jadi ini memang benar-benar hal yang membuat kita harus lebih kreatif dan menggali sebetulnya apa yang harus bisa kita lakukan menghadapi situasi seperti ini. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran atau diklat online learning ini. Ini apa yang akan kita lakukan nanti itu gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Kalau seperti yang saat ini kita lakukan, itu adalah pembelajaran langsung secara tatap muka antara saya dengan Bapak Ibu, tetapi di dalam kondisi maya, di dalam dunia maya. Itu sinkronus, tetapi di dalam online di internet gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti juga harus melakukan proses kediklatan ini secara asinkronus, secara mandiri. Karena Bapak Ibu kan tidak berdekatan dengan yang lain. Ada yang dari Kalimantan Utara, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Riau gitu ya. Itu semuanya ada di kelas Bapak Ibu. Ada di 3 kelas itu 90 orang, itu ternyata banyak dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Jadi benar-benar nanti Bapak Ibu secara asinkronus itu harus melakukan tugas-tugasnya secara mandiri. Atau mungkin bisa kolaborasi dengan guru yang sesama guru yang mungkin dalam satu sekolah atau dalam satu daerah pas mengikuti, kebetulan bisa mengikuti kegiatan ini. Monggo. Jadi kita ada sinkronus bertatap muka secara maya pada seperti sekarang ini, dan ada saatnya nanti asinkronus. Bapak Ibu harus secara mandiri melakukan tugas itu, tetapi tetap kami pantau apa yang sedang dikerjakan Bapak Ibu melalui mungkin laporan setiap hari dan lain sebagainya. Kelas maya yang sudah ada sebetulnya, sambil kami mengenalkan, ini sebenarnya sudah lama ya, hasil dari Pustekom, Pusat Teknologi dan Komunikasi, itu milik Kemendikbud, yang sekarang berubah nama sudah menjadi Pusdatin. Di Pusdatin itu sekarang sudah mempunyai beberapa layanan untuk Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara online kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya di masing-masing. Di rumah belajar itu sudah disediakan kelas maya atau bahan-bahan materi-materi ajar yang mungkin sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak didik gitu ya. Jadi mohon, walaupun mengikuti diklat ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat di rumah belajarnya Pusdatin Kemendikbud. Di sana banyak materi-materi, video pembelajaran, model-model pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu bisa akses di sana dan ditemukan untuk bahan Bapak Ibu mengajarkan kepada anak didik, sehingga anak didik itu tidak terlalu jenuh dengan PR-PR, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik sebetulnya. Nah, model
model pembelajaran yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah, kami akan menawarkan namanya model pembelajaran Sole. Sebetulnya ini ditemukan oleh ahli teknologi pembelajaran dari India dan dibawa ke Indonesia, diperkenalkan ke Indonesia itu oleh Pak Purwanto. Pak Purwanto itu adalah PTP utama yang ada di Pusdatin, dan ini sudah pernah dipakai itu di Palu dan Lombok. Jadi ketika ada tsunami di Palu dan ada gempa bumi di Lombok gitu ya, Sole ini dipakai untuk menjembatani anak-anak yang memang terkena dampak dari bencana tersebut. Nah, pembelajaran Sole itu sebenarnya menerapkan pembelajaran yang dimana peserta didik anak-anak itu diminta untuk berkreasi, mencari sesuatu yang nanti pertanyaannya berdasarkan dari pengamatan di lingkungan gitu. Atau mungkin seperti mengapa, pertanyaan yang mungkin bisa namanya big question itu ya. Bagaimana, mengapa saat ini anak-anak harus belajar di rumah gitu. Jadi anak-anak disuruh mencari tahu mengapa sekarang ada apa toh kita tidak boleh sekolah gitu. Itu mereka harus cari tahu. Dan proses seperti itu, aktivitas seperti itu yang kemudian anak-anak berkolaborasi di dalam kelompok gitu ya, dan mereka saling berdiskusi. Nah, hasil diskusi itu nanti yang akan dipresentasikan anak-anak. Mengapa kok saya pada saat ini dilarang pergi ke sekolah gitu. Mereka akan menemukan banyak hal dengan melihat literasi, buku, koran, majalah, ataupun bahan-bahan yang mungkin mereka dapatkan di HP mereka ketika mereka browsing. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana Sole itu bisa diterapkan di dalam situasi seperti ini. Nah, model pembelajaran ini yang nanti kami harapkan Bapak Ibu bisa membuat RPP dengan model seperti itu. Jadi kami kemarin ada beberapa guru yang bertanya, kami harus menyiapkan apa? Kami menjawabnya, siapkan saja RPP yang sederhana dengan format yang sederhana. Nanti kemudian bisa dituangkan dengan memakai model Sole ini, self-organized learning environments gitu ya. Nah, untuk Sole nanti, Sole ini secara khusus kami akan memberikan secara khusus pada kemungkinan kalau tidak hari Sabtu, hari Senin yang akan datang, kita akan online lagi di kelas Selaras 2 ini untuk bersama-sama membicarakan lebih detail Sole itu apa. Nah, pada saat ini saya hanya menyinggung ini di permukaan saja, sehingga nanti Bapak Ibu lebih jelas memahami Sole, ataupun mungkin dari Bapak Ibu sendiri juga sudah paham atau sudah pernah mengaplikasikan Sole itu di dalam pembelajaran sehari-hari ketika kejadian bencana COVID-19 ini terjadi itu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan. Nanti kita berdiskusi, mungkin ada yang menyampaikan pengalaman, oh saya sudah Pak gitu. Mungkin Bapak yang sudah atau Ibu yang guru yang sudah pernah melaksanakan Sole itu di model pembelajaran Sole itu di sekolah, mungkin dapat menceritakan pada lain waktu ketika kita nanti online lagi. Nah, Sole itu sebetulnya nanti kaitannya memang dengan jaringan internet.
Karena murid itu harus mencari tahu dengan melakukan eksplorasi melalui internet gitu ya. Ataupun sebetulnya kalau Bapak Ibu lebih kreatif itu, kalau memang koneksi internet di sekolah memang belum ada, itu bisa memakai literatur dari buku, dari majalah yang ada di perpustakaan untuk menjawab big question yang Bapak Ibu utarakan atau anak-anak didik itu memancing ada hal yang mungkin membuat mereka bertanya gitu ya. Jadi tidak harus memang terkoneksi dengan internet. Tetapi sebetulnya ketika Sole itu ditemukan memang berdasarkan pengalaman dari profesor siapa saya lupa itu memperkenalkan anak-anak di India sana dengan dunia internet gitu. Jadi ceritanya profesor itu menempatkan satu unit komputer PC untuk umum di lokasi umum gitu, dan diamati siapa yang mengakses komputer itu gitu, siapa yang mengakses PC itu. Nah ternyata anak-anak ketika melewati PC itu sangat tertarik dengan PC yang ada di lingkungan di jalan itu. Kemudian mereka banyak browsing ternyata di sana. Nah dari temuan seperti itu maka profesor itu kemudian memperkenalkan model pembelajaran Sole ini. Nah nanti untuk Bapak Ibu kan sangat bervariasi ya nanti ya, karena mungkin daerahnya ada yang internetnya lancar, ada yang tidak lancar, bahkan mungkin ada daerah yang tidak sama sekali belum ada jaringan internet. Nah ini yang harus kita sama-sama nanti gali lagi, bagaimana penerapan Sole tanpa bantuan teknologi. Nah ini proses Sole Bapak Ibu, di situ ada pertanyaan question, kemudian ada investigation, anak-anak mencari tahu, dan kemudian yang terakhir ada review, bagaimana anak-anak hasil diskusi anak-anak itu dipresentasikan menurut hasil dari kelompoknya masing-masing. Model Sole seperti ini sebetulnya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan tahun 2019 kemarin ya, PKP, ada taksonomi Bloom seperti ini. Kemudian kita harus memang setiap pembelajaran yang kita lakukan itu harus ditarik ke ranah yang HOTS, high order thinking skill gitu kan. Nah Sole itu sebetulnya sudah mulai mengajak anak-anak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mungkin bahkan ada yang menemukan, ada yang membuat sesuatu gitu ya. Jadi Sole ini sangat menunjang untuk pembelajaran HOTS, seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah ikuti pelatihan PKP tahun 2019 kemarin itu, karena semua pembelajaran, semua RPP itu harus ditarik ke ranah HOTS gitu ya. Ini mengingat Bapak Ibu yang mungkin sudah kemarin mengikuti program PKP Kemendikbud.
ini Mas Dani Oh, tak oke. tahu. Ibarat tak telepon. Suara saya hilang. Ya. Bentar, Pak. Bentar, ya. Oke. Bentar. UTW. Halo, sudah kedengaran? Ya, Sudah? sudah, Sudah. sudah. Sudah Pak, sudah. Hilangnya dari mana tadi, Pak? Saya menyampaikan apa tadi hilangnya? Pertanyaan itu Pak. Oke, saya sharing lagi. Ya biasa, kendala kita online tuh seperti ini, Pak. Jadi nanti kalau umpamanya suara saya hilang lagi, tolong diingatkan. Karena kan ya. Mulai question sama answer. Oke, saya sharing lagi ya. Bagaimana cara mengatur gejala foto? Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau suara saya hilang lagi, mohon diingatkan. Karena saya mendengar suaranya Bapak tadi ketika mengatakan suara saya hilang. Oke, ini cara menggali big question itu bisa dari guru ataupun dari anak-anak. Adakah anak-anak yang mempunyai pertanyaan yang nanti bisa menjadi diskusi yang menarik untuk mereka percakapkan dalam kelompok begitu. Jadi bukan hanya dari guru yang memberi pertanyaan ini, tapi mungkin saja anak-anak yang mempunyai pertanyaan dan kemudian dibahas bersama-sama melalui kelompok-kelompok kecil begitu. Nah, kalau Sole pertama kali dilakukan itu ketika dilakukan di Palu dan di Lombok, itu dilakukan tatap muka. Jadi kami beberapa orang PTP, pengembang teknologi pembelajaran yang di bawah komando Pak Purwanto itu datang ke sana. Kemudian tatap muka dengan anak-anak korban dari bencana itu, dampak dari anak-anak yang mempunyai dampak dari bencana itu bertatap muka secara langsung. Kemudian mereka diberi pertanyaan, mengapa kok bisa gempa, mengapa kok bisa tsunami, begitu ya. Dan mereka mencari tahu di internet, gitu. Nah, sekarang yang dilakukan Bapak Ibu dalam situasi seperti ini tidak mungkin melakukan tatap muka dengan anak. Maka Sole yang nanti kita terapkan nanti Bapak Ibu harus melakukan secara daring, secara online ke anak-anak. Dan itu pun kalau anak-anak memang bisa mengakses internet, gitu ya. Nah, nanti kita akan pikirkan, kita tadi pagi itu sudah diskusi dengan teman-teman, kalau memang Bapak Ibu guru yang terkendala murid-muridnya tidak bisa bertemu secara online bagaimana gitu. Itu kita sudah berdiskusi, sudah kita coba untuk kira-kira nanti hal apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Nah, nanti akan kami sampaikan beberapa hari setelah ini karena kita masih berdiskusi gitu ya. Harapan kami memang secara daring, secara online Bapak Ibu melaksanakan model Sole ini kepada anak-anak di kelas maya begitu ya. Nah, nanti kalau memang ada beberapa dari Bapak Ibu yang terkendala daerahnya itu tidak ada koneksi internet, mungkin bisa secara japri untuk bercerita ke saya seperti punya Bapak siapa tadi yang dari Kalimantan Utara itu menjapri saya, bertanya kepada saya, oh ya nanti Pak, itu menjadi catatan kami kalau memang kondisi sekolah Bapak seperti itu begitu. Nah, nanti kalau memang ada Bapak Ibu guru dan peserta di Selaras 2 ini mempunyai kendala-kendala tadi seperti itu, nanti mohon komunikasi dengan saya dan Pak Budi supaya kami nanti mencari alternatif tugas yang lain seperti apa untuk Bapak-Bapak.
Nah, kalau setelah tadi pertanyaan, kemudian investigasi, anak-anak mencari tahu. Sekarang selanjutnya adalah proses selanjutnya adalah review, bagaimana anak-anak nanti bercerita mewakili kelompok hasil dari investigasi kelompoknya seperti ini, gitu ya. Kemungkinan hasil investigasi anak-anak itu akan berbeda. Mungkin kelompok A menjawab ini, kelompok B menjawab itu tidak masalah gitu. Itu tidak masalah karena mereka jawaban itu pasti mempunyai dasar gitu ya. Jadi tidak ada yang salah di sana. Apapun nanti jawaban anak-anak karena memang mereka mempunyai dasar. Kenapa menjawab A? Karena dasarnya ini, saya menemukan ini Bu di sini gitu. Mengapa menjawab B? Karena di kelompok kami ternyata menemukan sebuah artikel yang ini gitu. Itu sah-sah saja gitu Bapak Ibu ya. Hanya Bapak Ibu nanti kemudian setelah review mereka mempresentasikan semua hasil dari apa yang disampaikan anak-anak itu Bapak Ibu simpulkan. Dan kalau memang ada benang merah yang bisa disampaikan, ambil benang merah itu tanpa harus jawaban ini salah, ini ya seperti itu. Jadi sifatnya diskusi dan anak-anak yang menemukan. Nah, ini contoh saja. Jadi silakan anak-anak membuka Google Maps, melihat Candi Borobudur, kemudian apa yang menarik dari Candi Borobudur. Itu salah satu contoh saja. Dan nanti coba Bapak Ibu mulai mencari pertanyaan atau memang ada materi yang akan diajarkan kepada anak-anak dalam waktu dekat ini, itu mungkin bisa menjadi dasar Bapak Ibu untuk memunculkan pertanyaan atau masalah yang akan disampaikan kepada anak-anak. Nah, saya kira untuk Webex Bapak Ibu sudah bisa masuk ke kelas ini dan tadi pembukaan juga masuk. Saya kira sudah mulai mengenal Webex itu apa gitu ya. Jadi selama sampai tanggal 20 nanti kemungkinan kita akan banyak memakai Webex ini untuk kebutuhan kita berkomunikasi. Atau kalau tidak Webex, kalau pertemuannya memang mendadak dan tidak harus dijadwalkan, Bapak Ibu kepengen, Pak kita diskusi itu, kita nanti bisa memakai Zoom gitu. Nah nanti kami akan memberikan, walaupun Bapak Ibu sudah mulai mencoba nih, atau bahkan mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mahir memakai Webex, karena ya. Saya sudah Pak. Nanti kan Ini saya sudah. Ibu sudah pernah membuat kelas Webex? Sudah Bapak. Itu nanti karena kami yakin juga bahwa sekarang itu Webex dan Zoom itu adalah aplikasi yang laris sekarang ini untuk dipakai menjadi alat pembelajaran gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin yang belum, kita nanti memberikan materi gitu, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Karena Webex itu kan ada dua hal, Bapak Ibu menjadi peserta dan Bapak Ibu sebagai pembuat roomnya gitu kan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya sebagai peserta itu enggak usah sebetulnya mempunyai akun, tetapi ketika Bapak Ibu harus membuka kelas di Webex gitu, Bapak Ibu harus mempunyai akun. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, begitu dengan Zoom, karena Zoom itu sebetulnya adalah anaknya Webex. Jadi karyawan Webex itu keluar, kemudian mereka membuat Zoom. Jadi tampilan Zoom itu persis sama dengan tampilan Webex gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu biasa Webex akan terbiasa Zoom. Cuma
kelemahan Zoom ini sekarang tidak bisa untuk dischedulkan, artinya dijadwalkan. Jadi Bapak Ibu membuat kelas hari ini, tetapi kelas itu dibuka untuk esok hari. Zoom tidak bisa seperti itu. Kalau bisa hanya terbatas untuk 3 orang peserta dan hanya 40 menit. Kalau itu dijadwalkan. Tetapi kalau Zoom itu dipakai mendadak, umpamanya hari ini, kita nanti ketemuan di Zoom jam 3. Nah, itu bisa Bapak Ibu membuka room yang untuk kapasitas besar. Atau peserta yang bisa ikut bisa lebih dari 50 bisa. Selama itu tidak terjadwalkan, hanya mendadak kalau Zoom itu. Nah, nanti kita bisa memakai dua-duanya. Kalau memang Bapak Ibu, Pak Dani, Pak Budi, kita ada pertemuan maya, saya mau berdiskusi nih, gitu. Berapa orang yang mau berdiskusi? Kalau memang hanya sekitar 10 orang, 50 orang, yuk kita pakai Zoom aja, gitu. Bisa. Kita hari ini nanti kita kumpul di Zoom jam 3 ya, atau jam 4 ya, gitu. Itu nanti bisa memakai Zoom. Tapi kalau terjadwalkan, itu lebih baik kita nanti memakai Webex. Karena Webex tadi kan bisa dijadwalkan dan bisa 100 orang muat di sana, gitu ya. Makanya tadi pembukaan kita memakai Webex karena memang jumlahnya besar. Itu bedanya Bapak Ibu antara Webex dan Zoom. Nah, nanti tutorialnya akan kita sharing Bapak Ibu di grup. Jadi saya mohon Bapak Ibu sampai tanggal 20 nanti itu harus memantengi WA grup Selaras 2 gitu ya. Karena mungkin nanti kita men-sharing melewati grup WA. Gitu nggih. Jadi apapun yang bisa kita informasikan itu melalui grup WA. Dan apabila memang Bapak Ibu mengalami kesulitan, WA group itu dipakai untuk kita berkonsultasi. Kalau tidak konsultasinya harus panjang, kan kita mengetik daripada panjang-panjang ya kita pertemuan saja dengan memakai Zoom atau Webex itu kalau memang Bapak Ibu nanti membutuhkan gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di akhir diklat nanti menjelang akhir itu Bapak Ibu kami minta untuk membuat rencana tindak lanjut. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diklat ini di sekolah untuk anak-anak itu nanti seperti apa? Itu bisa nanti ditulis di RTL rencana tindak lanjutnya dan dikirimkan ke kami. Dalam bentuk apa, Pak? RTL itu presentasi. Kalau RTL itu nanti ada formatnya Bapak Ibu, ada formatnya. Oh gitu ya. Tetapi untuk proyek yang nanti memang wajib Bapak Ibu kumpulkan seperti yang sudah diterangkan Pak Jito tadi pagi ketika setelah pembukaan, Bapak Ibu diminta untuk membuat model pembelajaran dengan menggunakan model Sole tadi. Itu ya, Sole. Iya. Solenya belum tahu Pak Sole. Ya, ya makanan kita akan nanti janjian kalau udah hari Sabtu, hari Senin kita nanti berjumpa lagi di Webex untuk bersama-sama mengenal Sole itu seperti apa. Ini kan tadi hanya saya membahasnya di permukaan saja ya. Nanti kita akan rembugan kira-kira nanti kelas Selaras 2 mau online lagi dengan kami kapan gitu ya. Kalau Jumat besok kan libur. Kemudian libur. Ya, Minggu juga libur. Jadi kalau tidak Sabtu hari Senin gitu ya. Nanti monggo disepakati mau Sabtunya atau Seninnya begitu. Oke, Bapak. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk materinya
yang bisa saya berikan untuk mengawali kita di diklat ini. Setelah ini nanti Bapak Ibu akan bersama Pak Budi. Pak Budi akan memperkenalkan bagaimana membuat presensi online. Oh ya. Ya, dengan memakai memakai Google Form. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan, tetapi materi ini tetap akan kami sampaikan. Kalau nanti di antara Bapak Ibu memang belum mengerti tentang Google Form. Ya. Nah, nanti kalau setelah itu mungkin Sabtu atau Senin itu kita berbicara tentang Webex dan Zoom sebentar, kemudian baru kita lebih lanjut berbicara tentang Sole. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silakan Pak Tri untuk memoderatori pertanyaan. Monggo Pak Tri. Gimana dilanjut? Monggo Pak Tri. Mas Dani. Ya monggo Mas Tri monggo. Monggo Pak Tri. Mas Tri itu mana? Mas Tri. Monggo Pak Tri. Monggo Mas Tri. Silakan. Monggo Mas Tri. Oke. Diulangi lagi Mas. Diulangi lagi. Oke. Ya, halo. Iya. Bapak dan Ibu. Halo. Tadi materi dari Pak Dani masih ada yang mau didiskusikan. 1, 2 atau 3 pertanyaan dipersilakan ya. Dari siapa dulu? Dari Mbak Ibu. Halo Pak, saya Pak. Ya, dari siapa Bu? Dari siapa dan dari mana? Evi Ferdila di Lampung. Oke, silakan Ibu. Ya. Jadi saya mau nanya untuk bagaimana cara menerapkan pembelajaran Sole ini pada anak TK. Itu kan secara kan anak TK kan ya untuk kita kelompok-kelompokkan itu sepertinya agak susah gitu loh Pak. Apalagi untuk mereka berdiskusi tadi gitu. Itu aja sih bagaimana cara menerapkan pembelajaran Sole ini pada anak TK. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ibu dari Lampung. Pak ini bagaimana untuk pertanyaan dari Bu tentang Sole apabila diimplementasikan di tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak. Dengan Bu Devi ya. Ya. Betul ya. Ini juga pernah sering kami diskusikan Bu, tetapi ada beberapa guru yang sudah melakukan itu dengan cara melalui orang tuanya. Jadi melalui orang tuanya permasalahan atau pertanyaan yang diajukan itu, permasalahan itu memang bukan permasalahan yang berat gitu. Artinya memang untuk kapasitas anak-anak usia dini gitu ya, anak-anak TK. Dan guru memang orang tua yang nanti juga harus ikut aktif di situ untuk mendampingi putri-putri anak-anaknya ketika Bapak Ibu mulai melaksanakan model pembelajaran ini. Mau tidak mau memang anak seusia TK, anak usia TK itu kan tetap ada pendampingan dari orang tua. Nah, Ibu harus menggandeng orang tua itu gitu. Jadi orang tuanya itu dimasukkan ke dalam grup gitu melalui nomor WA-nya seperti inilah ya. Kemudian orang tua yang diajak untuk online ketika nanti itu dilaksanakan. Jadi anak-anak didampingi oleh orang tua. Ada yang sudah melaksanakan, nanti moga-moga besok saya bisa memberi contohnya Bu ketika kita bertemu lagi hari Sabtu atau hari Senin itu ya Bu ya. Jadi ada yang memang sudah pernah melaksanakan dengan
guru-guru TK itu dengan model Sole ini. Begitu Bu Devi. Pak, ditunggu ya Pak. Ya, jadi intinya memang harus melibatkan orang tua kalau anak-anak TK itu. Buat kelompok-kelompok juga, kalau grup udah ada Pak, cuman kelompok pembelajarannya gitu loh Pak, untuk mereka berdiskusi. Ya, anak-anak nanti kan harusnya memang diskusi tentang, kalau anak-anak itu yang saya tahu ya, mungkin bagaimana agar sampah itu tidak berhamburan, bagaimana supaya yang ringan-ringan, masalah-masalah yang mungkin ibu tahu lah, big question yang bisa didiskusikan seusia mereka itu apa gitu, atau acara TV apa yang mungkin sangat menarik bagi mereka. Terus kenapa kok kamu senang dengan dengan film ini, dengan film anak-anak itu gitu. Itu kan mereka masih punya jawaban, masih, oh saya suka karena ini Bu, saya suka karena, kan gitu biasanya. Iya Pak, betul. Cuman maksud saya apa itu dibikin kelompok juga gitu loh Pak. Itu tergantung ibu saja nanti. Tergantung ibu, mungkin ya bisa kelompok, bisa tidak. Jadi Bisa, halo ya. Ya Bu Devi? bisa kelompok sendiri. Bisa Ibu, bisa. Bisa asalkan mereka dalam, kan nggak mungkin kalau sekarang ini ya, dalam jaringan, dalam kelas virtual yang Bapak Ibu buka itu, anak-anak ada dan bersama orang tuanya di situ. Kemudian ibu mulai ngajak diskusi apa, atau ada dipancing dari anak-anak dulu. Anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ibu mengenai situasi sekarang, atau dengan pelajaran, dengan materi pelajaran apa gitu, atau dengan apakah kalian mengenal ibu membawa bentuk apa, gambar atau apa nanti ditampilkan. Menurut kalian, kalau kalian melihat gambar ini, apa sih yang kalian pikirkan gitu. Jadi mereka nanti akan mungkin ya tanya mama orang tuanya yang di situ, apa ya mah ya, masih gitu. Jadi ini mengajak anak-anak untuk bereksplorasi. Dia mau bertanya kepada orang tuanya atau bertanya kepada siapa yang ada di dekat situ gitu kan. Prosesnya seperti itu. Jadi mengajak anak-anak untuk lebih berpikir, lebih mau menggali informasi dari apa yang ada di sekitarnya. Begitu Bu? Mas Jani, Ya. saya mau menambahkan sedikit. Ya monggo Mas Budi. Halo. Oke Pak, silakan Pak Dewi. Ya. Saya akan menambahkan itu masalah yang TK ya. Apa yang dikatakan Pak Dani, bisa berkelompok, melibatkan orang tua juga bisa. Atau mungkin gini Ibu, bisa saja anak-anak dilibatkan dalam sebuah karya. Misalnya dia membuat prakarya sebuah pohon pisang. Anak-anak itu pohon pisang itu ada apa saja sih? Misalnya ada pelepahnya, ada pisangnya, ada daunnya. Itu nanti saling teman-temannya berkelompok saling memberi masukan. Entah itu pohon ataupun hewan, misalnya gajah ada lalainya, ada telinganya. Nah itu nanti itu dikerjakan secara berkelompok, tidak mandiri. Jadi saling memberi masukan saja. Jadi dalam bentuk karya atau mungkin dalam bentuk permainan terlibat. Itu saja masukan saya. Oke, makasih Pak. Ya, cukup ya Bu Devi ya. Nanti kita gali lagi ketika kita berbicara tentang Sole. Oke. Ada yang lagi yang ingin bertanya, monggo. Saya mau bertanya Pak. Silakan Ibu, dari siapa dan dari mana? Rian, SD Jepang. Halo, teman Ibu, agaknya dengar lebih keras dari suara Ibu. Yang Kita istirahat dulu, rehat dulu sebentar. ya.
lanjut. Ini yang ingin saya tanyakan. Tadi saya melihat di tampilan PPT tadi, ini salah satu tahapan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan, yakni pembentukan kelompok. Nah, ini kan kaitannya dengan adanya corona ini kan kita diminta untuk pembelajaran mandiri, maksudnya untuk menghindari pembelajaran secara berkelompok. Lah, bagaimana ini antara kok bertolak belakang dengan sistem pembelajaran yang diminta? Terima kasih Bu Suryansah. Bu Suryansah dari mana, Bu? Oh, Gunung Kidul. Oh, Ibu, berkelompok itu tidak harus bertemu. Jadi kalau mamanya ya, pembelajaran online seperti ini, ketika Ibu membentuk kelompok, anak-anak itu kan bisa berkomunikasi. Ibu mengajar SD, SMP, TK. Bu Suryansah mengajar. Halo. Nah, kelas berapa, Bu? Kelas tinggi Pak, kelas besar? Kelas 5 berarti. Kalau kelas 5 itu pengenalan tentang teknologi Android itu sebetulnya sudah bisa ya, Bu ya. Artinya mereka sudah literat sekali dengan HP gitu ya. Jadi ketika Ibu membentuk kelompok itu tidak harus mereka bertemu, tetapi mereka membentuk kelompok melalui WA mereka masing-masing atau dengan bantuan orang tua itu bisa. Jadi mereka nanti berdiskusi lewat WA, kira-kira masalahnya apa, mereka berdiskusi gitu melalui media sosial yang mereka bentuk sendiri. Kemudian setelah diberi waktu, kemudian hari apa Ibu memanggil mereka untuk bersama-sama di dalam virtual kelas maya itu, mereka melaporkan hasil diskusi mereka di grup WA itu seperti apa. Itu bisa, Bu. Jadi tidak harus bertemu secara langsung gitu. Ya, jadi kita memang mempergunakan medsos yang ada, teknologi yang ada sekarang ini untuk bagaimana supaya anak-anak itu tidak stres di rumah gitu. Kalau mereka bisa WA-an sama teman sekelompok itu kan senang sekali gitu. Apalagi itu merupakan tugas yang berkaitan dengan sekolah begitu. Begitu Bu Suryansah. Mas Dani. Dengan Bapak siapa? Soekarno dari Ngawi. Oh, Pak Karno, monggo apa? Bagaimana kalau anak-anak itu sinyalnya jelek gitu, mereka mau mengembalikan tugas tidak bisa, gimana caranya? Ya, ini memang Pak Soekarno permasalahan yang sangat mengganggu dengan pembelajaran online. Memang jaringan gitu Pak, koneksi internet ya. Sebetulnya selama daerah itu bisa ada jaringan atau minimal WA. Nah, itu bisa dipakai Pak untuk kegiatan minimal WA aktif gitu ya. Kalau tidak bisa online seperti ini, Bapak mungkin bisa membentuk ya, kalau mungkin WA kelas sudah ada ya. Jadi jadi memakai WA itu saja untuk berkomunikasi, karena WA itu juga kan bisa video call untuk berapa orang gitu kan. Nah, jadi selama minimal daerah itu bisa terinstall WA dan berkomunikasi dengan WA, saya kira masih
memungkinkan untuk melaksanakan model sole ini, walaupun tidak harus tetap muka secara online dalam Webex atau Zoom. Begitu, Pak. Boleh share, Pak. Boleh share, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Boleh share Oh, pengalaman. monggo dengan Ibu saya, Bu, dengan Bu Endang ya. Iya. Monggo, Bu Endang. Saya juga dari Ngawi, Pak Karno. Oh, nggih. Salam ya. Ya. Jadi Ada kalau temennya. pengalaman ini, tapi saya di Pekalongan, Pak, dari Ngawi tapi di Pekalongan. Jadi kalau pengalaman kita itu dari WA kan ada grup mata pelajaran, ada grup kelas dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Nah itu kalau tugasnya misalnya tidak bisa dikumpulkan lewat Google Form itu kita menggunakan foto Pak. Jadi fotonya pekerjaannya difoto kemudian dikirim WA. Kalau memang ternyata anak tersebut tidak punya Android dan lain sebagainya karena keadaan keluarganya itu diusahakan dikumpulkan, ada guru yang standby di sekolah kan 30% itu anak-anak datang tapi enggak banyak Pak, jadi mereka mengumpulkannya itu satu-satu itu enggak, jadi kan enggak berkumpul artinya enggak mengumpulkan massa itu, jadi nanti cepat diterima sudah terus kondur gitu anak-anak, jadi seperti itu, tapi ya enggak banyak karena sekarang kan jarang anak tidak punya Android gitu ya Pak, karena saya juga dari Ngawi, dari Sidoarjo Pak saya. Oh iya terima kasih. Iya, Oh. sama-sama. Anak-anak itu tidak ada yang ke sekolahan itu Iya. karena situasinya seperti ini. Ini ya. Kalau orang tuanya nganter enggak kan bisa Pak, misalnya orang tuanya atau siapanya enggak boleh. Orang tuanya nganter. Enggak boleh. Bisa. Ya berarti kita mengandalkan WA Pak ya. Iya. Kalau memang WA ya itu setuju banget itu. Sama. Ya, makanya kan saya tadi bilang kalau selama masih ada WA itu bisa terkoneksi dengan WA, WA itu bisa maksimal dipergunakan nanti. Mungkin ketika Bapak memberikan tugas selama ini mungkin belum memakai model sole, artinya tugas-tugas untuk memancing mereka untuk bereksplorasi tentang apa begitu. Model classroom Pak. Ya, yeah. Makanya ini yang kami tawarkan nanti kepada Bapak Ibu model pembelajaran sole supaya anak-anak melakukannya itu dengan senang, bukan dengan waduh PR-nya banyak, PR-nya ya. Tetapi kalau ya jangan sampai anak-anak itu belajar di rumah dengan terpaksa, karena kalau terpaksa mereka menurunkan imunnya kalau tidak suka gitu. Ini maksud kami seperti itu Bapak Ibu. Ya, siap Bapak. Yeah. Semoga nanti berkah bagi semuanya. Amin. Bapak Ibu, karena mungkin waktunya sudah sore, atau Bapak Ibu kepengen sholat dulu, silakan sholat dulu. Ya. Nanti setelah sholat kita ketemu lagi, tapi dengan Pak Budi. Pak Budi itu nanti akan menyampaikan presensi online, gitu ya. Iya. Kita akan break berapa menit dulu, Bapak Ibu? Halo Pak. Pak Dani. Ya. Tadi ada Pak Dani. Pak Triwidi. Ngomong ke Pak Tri. Ya, oke. Apa itu Pak Budinya itu karena laptopnya itu bermasalah. Iya. Jadi Pak Budinya minta hari Sabtu itu Pak. Siap. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya, itu ya. Tadi ada permasalahan di webcamnya atau apa gitu. Jadi sementara itu kalau pakai HP kurang nyaman Pak. Jadi tadi sudah konfirmasi minta hari Sabtu jam 10, pukul 10 sampai duhur, sampai adzan duhur. Pukul 10 sampai azan duhur. Siap Bapak. Yeah. Itu Pak Dani. Yeah. Berarti kita fixkan kita akan bertemu lagi di Webex besok Sabtu pukul 10. Sampai siap. Yeah. Jadi nanti pertama nanti saya dulu untuk materi form. Ini. Terus lanjut Pak. Betul, ini dari Pak Budi Bapak Ibu ya. 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 Oke. Silakan Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Tri. Ini Bapak Ibu. Ini karena satu Bapak Ibu waktunya sudah tersudut Sore. dari pertama tadi pembukaan sampai ke kita juga tadi. Ini supaya Bapak Ibu membebani. Ini kita
lanjut besok Sabtu jam 10 sampai jam 12. Siap. Pertama saya 45 menit dan saya tentang Google Form. Kemudian nanti video saya kelihatan akan jelas, nanti poinnya kelihatan.